Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohani Putri Dinar dengan NIM 0101222113 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam C semester 4. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hadis Tematik Dakwah dan Komunikasi dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Mu'in LCMA. Adapun tema kali ini adalah tentang komunikasi dalam sholat berjamaah. Nah, untuk yang pertama itu mungkin kita akan membahas dari apa sih pengertian dari komunikasi itu. Nah, jadi komunikasi itu adalah suatu proses untuk menyampaikan sebuah informasi. Bukan hanya informasi saja, bisa juga seperti pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, pada umumnya komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan ataupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak tersebut. Kemudian, apa sih arti ataupun makna dari sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang dengan dipimpin oleh imam dan dilakukan di tempat azan berkumandang. Contohnya seperti masjid, musolah, tanah lapang, dan lain-lain. Nah, sholat berjamaah ini juga merupakan sunnah terbesar dari Rasulullah SAW. Selanjutnya ada hadis tentang sholat berjamaah. Ada hadis yang relevan dengan sholat berjamaah ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddah bisab'in wa ishrina darajah. Artinya, sholat berjamaah lebih baik 27 derajat daripada sholat sendirian. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, penjelasan hadis. Hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan sholat berjamaah daripada sholat sendirian. Pahala untuk sholat berjamaah itu dilipat gandakan hingga 27 kali lipat, yang menunjukkan pentingnya melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid ataupun bersama keluarga. Yang selanjutnya itu ada aspek komunikasi dalam sholat. Ada 3 aspek penting dalam komunikasi untuk sholat. Yang pertama itu ada komunikasi vertikal, yang kedua komunikasi horizontal, dan yang terakhir itu ada komunikasi internal. Nah, kita akan membahas satu-satu untuk aspek komunikasi dalam sholat ini. Yang pertama itu adalah komunikasi vertikal. Apa sih komunikasi vertikal itu? Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan antara manusia dengan Allah. Contohnya itu seperti sholat, berdoa, berzikir, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal ini adalah komunikasi yang dilakukan antara jamaah. Contohnya seperti penempatan barisan yang rapat dan lurus. Hal itu juga mencerminkan kesatuan umat Islam. Kemudian contoh yang kedua adalah imam sebagai pemimpin sholat berkomunikasi dengan makmum melalui gerakan sholat dan juga takbir. Nah, aspek yang terakhir itu adalah komunikasi internal. Komunikasi internal ini adalah komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya itu adalah refleksi ataupun introspeksi diri serta peningkatan spiritualitas. Nah, untuk yang terakhir ini ada soal yang sudah saya cantumkan juga hyperlinknya. Untuk soal yang pertama, hukum sholat berjamaah adalah A. mubah, B. makruh, C. wajib, D. sunnah muakkad. Jadi jawabannya itu adalah D. sunnah muakkad. Saya mengambil referensi untuk soal ini dari salah satu web dari Google. Kita bisa lihat di nomor 6. Di sini sudah jelas tercantum hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Kemudian soal yang kedua, pahala sholat berjamaah lebih banyak dibanding sholat sendirian, yaitu A. 17 derajat, B. 27 derajat, C. 37 derajat, dan D. 47 derajat. Jawaban yang benar adalah B. Nah, ini sesuai dengan hadis yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga di sini juga sudah saya cantumkan hyperlinknya yang teman-teman bisa melihat sumber dari soal ini dari mana. Kemudian soal yang ketiga, perhatikan hal-hal berikut ini.
A. Hujan lebat, B. Sakit, C. Tertinggal 1 rakaat, dan D. Tidak mendapat saf depan. Hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkan seorang muslim melakukan sholat secara munfarid adalah, munfarid itu adalah sholat sendirian. Jadi jawaban yang benar itu adalah A, yaitu 1 dan 2. Jadi alasan yang logis kenapa kita bisa sholat sendirian itu adalah hujan lebat dan juga sakit. Kemudian soal selanjutnya, saat sholat siap dilaksanakan maka jamaah berbaris menurut syafnya. Saf sholat itu berarti A. Jumlah jamaah sholat, B. Barisan sholat, C. Bacaan sholat. Nah, sama seperti kita ketahui bahwa saf sholat itu merupakan barisan dalam sholat. Jadi jawaban yang benar adalah B. Barisan sholat. Adapun soal yang terakhir adalah imam membaca surah Al-Fatihah dan surat atau ayat pada rakaat pertama dan kedua dengan suara yang keras pada saat sholat A. Subuh, zuhur, asar, yang B. Maghrib, isya, subuh, C. Zuhur, asar, maghrib. Jadi jawaban yang benar itu adalah B. Maghrib, isya, subuh, karena imam membacakan surah Al-Fatihah atau surat yang lainnya dengan suara yang keras itu pada sholat-sholat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tema kita hari ini adalah komunikasi dalam sholat berjamaah itu memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan sosial dan spiritual di antara jamaah. Dengan demikian, komunikasi dalam sholat berjamaah tidak hanya menghubungkan individu dengan Tuhannya saja, tetapi juga menghubungkan antara jamaah yang satu dan juga yang lainnya dalam kebersamaan dan juga persaudaraan. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai komunikasi dalam sholat berjamaah. Terima kasih untuk segala kesempatan dan juga waktunya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.